gawat. Volume perdagangan ini jelas ada lebih dari 6 perusahaan yang bekerja sama menjatuhkan harga. Situasi ini, siapapun gak bakal bisa selesai. Selesai sudah. Terus kenapa? Ngapain? Naik. Nih. Beneran naik. Langkah operasi ini untuk grup kita berhasil meraup hampir 10 miliar rupiah. Ini siapa? Bahkan 6 bank investasi terkemuka di dunia. Bukanlah lawannya. Aku jadi ingat. Dia adalah direktur utama yang direkrut dengan bayaran selangit, ahli kripto. Saya Pak, Di bidang investasi tak pernah kalah. Di usia muda, telah menciptakan mitos legenda kerajaan bisnis. Ratu Keuangan, Dewi Lestari. Ratu, sebagai mitos di dunia keuangan, bisakah Anda berikan saran buat para profesional di industri ini? Takutlah saat orang lain serakah. Serakahlah saat orang lain takut. Ibu Dewi, tolong jawab. Tolong jawab. Berita heboh, Dewi Lestari yang dijuluki Ratu Keuangan, tiba-tiba mengalami kecelakaan mobil, dan jatuh koma. Pihak terkait menyatakan, di bawah Ratu, hanya perusahaan publik yang dikendalikan secara tersembunyi. Sudah hampir 1.000, terakumulasi lebih dari 1 triliun rupiah. Koma Ratu, dikhawatirkan akan memicu gejolak keuangan global. Bukannya aku ditabrak mobil? Ini di mana ya? Jiwaku, ternyata menempati tubuh seorang gadis kecil. Gimana, bos? Cepat bangun. Pause. Kalian berdua, ayah dan anak, jangan berlama-lama di sini. Cepat minggat dari sini. Chandra, dengarkan baik-baik. Jangan harap bisa tetap tinggal di sini. Bawa anakmu. Cepat pergi dari sini sekarang. Suamiku, adikku kan sudah bercerai. Uang sepeser pun gak ada. Masih bawa anak pula. Biarkan mereka tinggal di sini aja, dong. Mas Bima, gue sih nggak masalah. Anya masih terlalu kecil. Dia butuh tempat tinggal. Loh, tolong izinkan kami tinggal beberapa hari aja. Ya. Dia papaku. Nggak boleh. Rina sendiri udah nemu orang kaya. Dia malah enak-enakan sendiri. Masa kita yang harus nampung? Denger ya, mustahil. Bima, Chandra, gue kasih tahu ya. Presiden Direktur Surya naksir sama gue. Sebentar lagi nikah sama gue. Kamu sih, cepat bawa anak kecil ini. Pergi dari depan mata gue. Sayang, kamu tega ninggalin anak kita sendiri? Kenapa? Mama, tolong jangan tinggalin aku. Sayang, jangan pisahin kita. Kamu, pergi. Papa, kamu gak apa-apa? Onyo. Mas Bima. Aku mohon padamu, biarkan kami tinggal di sini beberapa hari saja. Begitu nemu rumah, gue langsung pindah. lihat, adik gue udah merendahkan diri segitu. Kamu masih gak mau ngasih keringanan? Sorry. Waktu nikah dulu, kok gue nggak nyadar. Kamu ternyata kakak yang terlalu manjain adiknya. Minggir, sana. Udah, gak apa-apa. Jangan dihirauin dia. Memang dasarnya begitu. Wah, ternyata. Ibu kandung tubuh ini, Rina. Ternyata sampah masyarakat yang ninggalin suami dan anak. Ayah kandungnya juga kasihan banget. Nikah aja sampai habisin semua uang. Malah dicampakin sama si wanita brengsek. Lalu ngandelin kakaknya. Masih diremehin sama kakak iparnya karena dianggap nggak guna. Situasinya mirip banget sama papa dulu, kayak fotokopian. Kalau papa masih hidup, pasti juga pengen gue bantu dia. Baiklah. Di hidup yang ini, gue akan pakai ilmu finansial gue, buat bawa ayah kandungnya ke puncak kekayaan. Lalu mempermalukan habis-habisan si wanita brengsek itu. Dan di depan semua keluarga. Bisa hidup dengan kepala tegak. Onyo, mulai sekarang, keluargamu akan gue lindungi. Onyo, jangan dipikirin omongan paman tadi. Ya, Eo, Bibi ajak kamu main komputer, yuk. Pergilah. Ini. Kamu main tablet dulu aja, ya.
Halo, Pak Guru Budi. Maksudmu, aku harus beli koin Vika itu? Oh iya. Investasikan saja semua uang yang kamu punya. Pasti untung, nggak bakal rugi. Aku cuma punya 1 juta rupiah. Kalau semua uang ini aku investasikan, bisa-bisa? Santai aja, aku punya info dari dalam. Koin Vika pasti bikin cuan, minimal naik 3 kali lipat. Lagi pula, Ratu Keuangan juga bilang, kita harus takut saat orang lain serakah, dan serakah saat orang lain takut. Kesempatan cuma sekali ini. Penipuan telekomunikasi pakai kata-kataku buat nipu orang. Baiklah, aku beli. Anya, tunggu Bibi Sari dapat uangnya. Kamu mau mainan apa? Bibi belain duit kamu. Ini jelas-jelas penipuan investasi berkedok asmara. Membeli mata uang virtual itu boleh saja, tapi koin Vika itu cuma tipuan. Nggak ada nilai nyata yang mendukung. Cuma bisa mengandalkan gorengan dan pump saja. Benar-benar koin kosong. Nggak boleh dibiarin gini. Sari bakal bangkrut total, loh. Aku harus bantu dia. Bibi, Anya pengen makan onde-onde. Tunggu sebentar, Anya. Bibi lagi sibuk cari dekat eng. Nanti kalau udah selesai, Bibi masakinnya. Bibi, Anya lapar. Pengen makan sekarang juga. Bibi. Baiklah. Bibi masakin sekarang ya. Anya, jangan sentuh laptop Bibi ya. Jangan disentuh. Untung aku bertindak tepat waktu. Kalau nggak, uangnya bakal hilang percuma. Sebaliknya, koin Meo ini. Walaupun baru muncul, banyak yang nggak yakin, tapi orang kedua di daftar Forbes Global, Phoenix, pernah ngobrol sama aku. Mau goreng koin ini. Nanti pasti bakal bikin heboh besar, pasti bakal melonjak tajam. Jam 5:30. Nah, ini saatnya. Kesempatan Yuba Nazib Odar Datang. Cuma beli 1 juta rupiah saja, Untungnya dikit banget sih. langsung pakai leverage 100 kali lipat. Ngapain? Lagi ngapain sih? Jangan sembarangan pegang komputerku. Aku. Mas Bima. Ada apa? Jangan pukul anaknya. Anya kenapa? Lihat tuh anak kamu. Sama sekali nggak ada sopan santun. Sembarangan pegang barang-barang di rumah gue. Wah, maaf ya, Mas Bima. Anya, cepat minta maaf sama Paman Bima. Dong. Aduh, udah. Ini ada masalah apa lagi, sih? Jangan-jangan aku ketahuan main kripto diam-diam? Kan udah gue bilang. 2 orang ini nggak boleh tinggal di sini. Mainin komputer gue lagi. Gue kira ada masalah besar. Dia kan cuma anak kecil, wajar kalau rasa ingin tahunya besar. Kamu beneran anggap ini rumah sendiri? Kalau pegang barang-barang di rumah gue lagi, gue nggak akan kasih ampun. Anya, cepat minta maaf ke Paman Bima. Cepat. Aduh, Yudala. Anak kecil bisa salah sebesar apa sih? Iya kan, Anya? Apa? 1 juta rupiah ini lo berikan koin Meo semua buat gue? 1 juta rupiah. Koin Meow. Sari, kenapa sih? Aku tadi mau beli. Koin Vika yang trennya lebih bagus itu. Anya ini salah klik. Jadinya malah beli koin Meo. APA. 1 juta? Itu seluruh harta kalian. Kamu diam-diam trading koin di belakangku? Aku kan cuma pengen memperbaiki kondisi ekonomi keluarga kita. Biar adikku punya tempat tinggal, gitu loh. Sari, buruan kamu urusin. Coba cek bisa dibatalkan nggak, buruan. Cepat. Chandra, 1 juta ini tuh. Seluruh harta kami berdua. Kalau sampai habis, gue bunuh lo. Mas Bima, santai dulu ya. Koin Meo ini belum tentu rugi. Kok? Koin Meo itu sampah. Orang-orang di dunia kripto juga nggak optimis. Ini kenapa malah investasi ke koin Meo sih? Ini. Kuma puang-puang jeraya ini. Terus gimana dong ini? Sudah nggak ada cara lain. Hanya bisa dijual dengan harga murah. Kalau tidak, uangnya nggak akan tersisa. Duit gue, astaga. Jangan dijual. Nanti juga naik kok. Anak kecil, kamu ngerti apa? Hitung angka aja nggak bisa. Ilmu keuangan kamu ngerti? Masih berani-beraninya bilang akan naik. Apa? Koin Meo ini ternyata... Koin Meo dalam 20 menit ke depan. Pasti akan naik drastis. Paling tidak untung miliaran. Sekarang jangan dijual. Bukan. Matinya listrik. Dasar anak kecil. Kamu ngapain sih? Anya, kenapa kamu cabut kabel listriknya? Bibi harus jual ini, biar uangnya bisa kembali. Bibi, koin Meo sebentar lagi akan naik. Jangan dijual. Kerugiannya aku yang tanggung.
Kamu yang bertanggung jawab? Kamu cuma anak kecil. Bisa apa? Sudahlah, dia kan masih anak-anak. Kenapa kamu marah-marah sama dia? Ini kan 100 juta. 100 juta, loh. Ini semua harta kita. Masa aku nggak boleh marah? Sorry. Ini gara-gara kamu terlalu baik hati. Kalau nggak akan ada masalah besar kayak gini. Mas Bima, jangan salahin kakakku. Ini salahku semua. Aku yang gak jagaannya dengan baik. Uang yang hilang. Aku yang ganti. Aku ganti. Kamu ganti? Kamu sanggap ganti? APA. Kamu orang miskin. Mampu APA. Kamu kerja seumur hidup. Nggak akan dapat uang sebanyak ini. Sudah, aku jualkan meonya. Oke? Cepat jual. Jual dong. Aku lagi nyalain komputernya. Nih Alain. Sedang memulai Windows. Biar aku lihat. Kalau uangnya beneran hilang, aku nggak bakal mau tahu. Kok bisa begini? Bukan. Kok bisa begini? Ada APA? Sebenarnya ada APA? Hancur, benar-benar hancur. Tidak, Sari. Jangan nakut-nakuti. sorry. Kita sekarang rugi lebih dari 1 juta rupiah. Anya tidak hanya menginvestasikan semua uangnya untuk membeli kain meo, tapi juga menggunakan leverage 100 kali lipat. Leverage 100 kali lipat? Ya, Hancur. Semuanya hancur. Apa yang selesai, akan segera ada pembalikan. Jangan panik. Aduh, sial banget. Aku benar-benar sangat sial. Kamu lihat kedua si pembawa sial ini. Kok bisa semuanya datang ke rumah kita? Tidak. Sari, apa yang kamu bilang tadi? Apa itu leverage? leverage itu adalah cara untuk memperbesar efektivitas penggunaan dana melalui utang dan pinjaman. Kalau begitu, aku tidak paham. Maksudnya, kita sekarang tidak hanya rugi modal 1 juta rupiah, tapi juga punya utang 10 juta rupiah. Hancur. Bagaimana kita bisa melunasi 10 juta ini? Tidak akan bisa dilunasi. 10 juta. Sari, lihat. Dia ini. Lihat, uangnya kok kayaknya jadi lebih banyak? Bibi, lihat ini. Uangnya kan semakin banyak? Kendra, angkanya merah. Itu uang yang aku rugikan. Rugi? Merah artinya rugi. Hijau baru untung. Bagaimana mau bayar utang 10 juta ini? Rugi sebanyak ini? Kendra, semua ini gara-gara kamu. Kamu sudah menghancurkan aku dan kakakmu. Tunggu, naik turun itu wajar. Segera akan berbalik arah. Lagi pula, ini urusanku. Kalau marah, tunjukkan padaku. Aduh, sial. Kalian berdua membawa sial. Kendra, dari dulu aku seharusnya tidak mengizinkanmu masuk. Seharusnya langsung kusuruh pergi. Kalau tidak akan sampai anak kecil ini menghancurkan kita begini parahnya. Sudah. Aku cepat-cepat jual koin meonya. Iya. Dapat berapapun, terima saja. Bibi, jangan dijual. Sebentar lagi akan naik drastis. Anya, jangan nakal. Lepaskan. Lepas atau tidak? Anya, lepaskan c'est pas. Jangan nakal. Tidak. Baik, kamu tidak mau lepas, ya? Sepertinya aku harus serius nih. Bibi, lihat cepat, warnanya berubah. Naik. Hijau, benar-benar hijau. Aneh ya. Ada APA? Sorry. Ini. Koin meo ini naik ya? Ayah. Aku juga nggak tahu kenapa. Kan meo ini tiba-tiba melonjak drastis. Kalau trennya terus kayak gini, uang yang kita rugi bisa balik semua. Kalau terus naik kayak gini, hehehe, kita bisa jadi kaya mendadak. Kalau trennya terus seperti ini, bisa jadi. Cuma apa? Cuma, kan meo ini baru aja muncul. Orang-orang di dunia kripto nggak yakin sama ini. Sedala, yang penting modal balik. Iya. Jangan mikirin kaya mendadak. Cepat, jual aja sekarang. Oke. Bibi Sari, jangan dijual. Kamu ngapain? Duh, si kecil. Lagi-lagi kamu yang ngehalangin.
Jangan ganggu. Ada apa nih? Sorry. Kenapa? Ada APA? Jangan-jangan turun lagi? Kak. Ya kamu cepetan jual. Cepat jual. Nggak sempat. Ha. Harganya berapa lagi? Jual. Cepat jual. Sorry. Lihat uang kita. Banyaknya yang habis gara-gara si anak ini. Cepat bilang. 50 juta. 50 juta? 50 juta hilang begitu saja? 50 juta? Antang. APA. Antang, kamu bilang ini untung? Gimana ceritanya? Soalnya pakai leverage. Kita nggak rugi. Tapi malah antang 50 juta. Untung 50 juta. Beneran untung 50 juta? Kan aku udah bilang, saat orang lain serakah, kita harus takut. Saat orang lain takut, kita harus serakah. Baru bisa dapat uang banyak. Nah, Nggak salah lihat. Aku kan nggak bodoh. aduh, hahaha. Uang sebanyak ini. Semua hasil jeripayah kita. Ayah, aduh. Minggir. Kak. Ini semua beneran? Jangan nakut-nakutin aku dong. Tentu saja benar. Ngapain aku nakutin kamu? Beneran hasil kerja kita. Nggak tahu kenapa bisa gini. Barusan kawan Meo ini. Setelah nyentuh titik terendah, langsung melonjak naik. Sejak aku main kripto. Belum pernah lihat kenaikan sebesar ini. Ngeri banget. Suamiku. Kamu kan bilang pengen ganti jam tangan. Nanti kita beli. Wah, makasih ya sayang. Aduh, onyo. Kali ini berhasil karena kamu. Kamu bintang keberuntungan keluarga kita. Omongan Paman Bima tadi cuma emosi. Jangan dipikirin ya. Mukanya bisa berubah cepat ya. Kan? Barusan mau mengusir Anya. Mengusir apaan? Mengusir Anya. Anya itu dewa rezeki keluarga kita. Memanjakannya aja belum cukup. Aduh, pipinya yang imut ini. Kita ambil uangnya dulu. Terus makan enak buat rayain. Iya, bener. Ambil. Nggak boleh. Uang ini siapapun nggak boleh sentuh. Tidak boleh. Uang ini tidak boleh disentuh siapapun. Ada APA-nya? Iya, bener. Bukan, Chandra. Aduh, tunggu uang ini semua ditarik keluar. Setengah dari 50 juta rupiah, kamu yang ambil. Bukan, Mas Bima. Ini kan uang kalian. Jangan kasih ke aku. Kamu kasih aku. Chandra. Kamu kasih aku. Aku mau gimana? Kendra. Kita kan keluarga, jangan bicara seperti orang lain. Dikasih ya terima aja. Kalau bukan karena Anya, si bintang keberuntungan, datang ke rumah kita. Bisa beli koun Meo nggak? Bisa dapat uang sebanyak ini nggak? Iya, jangan sungkan. Apa yang dikatakan Mas Bima benar. Uang yang ditarik ini harus diterima. Terima ya. Ganti baju, kita makan enak yuk. Ayo. jangan bengong, cepat ganti baju. Kalau lihat trennya, 50 juta cuma untung kecil. Sebentar lagi ada yang lebih besar. Beli full semua uang untuk Kon Nulao dan Kon Dangdang. Dua jenis mata uang kripto ini. Pakai leverage 2 kali lipat. Sekarang lagi bullish, bisa untung besar lagi. Anya, ayo pergi, makan enak yuk. Nunggu apa lagi? Dilihat sedekat itu, nanti matamu rusak. Uangku mana? 50 juta rupiahku kok bisa hilang semua? Ayo, Anya pergi, mau makan enak. Nunggu apa lagi? Jangan lihat terlalu dekat, nanti matamu rusak. Uangku mana? Kenapa 50 jutaku hilang semua? Anya lagi-lagi bikin masalah. Kamu yang pakai uang ini? Iya, aku investasi di koin lain. Uangnya habis dipakai. 50 juta itu loh. Aduh. Lengkas yang habis dalam sekejap. Anya. Tindakanmu ini, kamu bikin bibis sari mati kutu. Santai aja, dunia kripto lagi naik. Kalau bisa tangkap momentum, tinggal tunggu duit masuk. Maksudnya bisa balik lagi? You can kuma balik. Pasti dapat minimal 1 miliar.
1 miliar? 10 miliar? Bagaimana mungkin? Iya, benar. Kita ini orang biasa, mana mungkin bisa dapat untung 10 miliar, apalagi cuma dalam 1 hari. Waktunya sudah tiba. Langsung all in short selling. Anya, kamu, kenapa kamu buka semua posisi? Semua posisi short? Itu pun 2 koin sampah ini? Koin sampah. Iya, bandar kedua koin ini sudah kabur. Likuiditasnya hampir nol. Bukan cuma susah dapat untung, keluar dari posisi saja sudah sulit. APA? Maksudnya APA? Jadi, 50 juta kita, langsung hilang begitu saja? Onyo, Jangan-jangan kamu mau pump and dump? Betul. Ini apaan lagi? dia beli kain sampah dulu. Pasar likuiditasnya buruk. Dengan modal sedikit, bisa mengakumulasi banyak token. Lalu dengan modal dinaikkan harganya, naikkan harga ke level tinggi baru dijual. Untuk dapat untung dan keluar. Kalau berhasil, Untungnya bisa berlipat ganda. Kalau begitu, maksudnya, kalau Anya bilang kita bisa dapat 10 miliar, bisa terwujud dong? sekali operasi, 2 kain dengan likuiditas sangat buruk. sangat sulit. Bahkan kalau trader top 10 Wall Street, Yang mengendalikannya, belum tentu bisa berhasil. Soalnya, tidak ada yang seperti ratu keuangan itu. Yang bisa memprediksi pasar. Anya sehebat apapun, pasti tidak bisa menandingi trader-trader top ITU, apalagi ratu keuangan. Cepat hentikan Anya. Cepat. Tunggu, ini, kok semuanya turun? Anya, kenapa 2 koin ini jatuh bebas? Baru sebentar ini. Sudah rugi jutaan. Aku sudah lama berkecimpung di dunia kripto. Tapi belum pernah lihat yang seperti ini, jatuh seperti air terjun. Kalau terus begini, Modal kita bisa habis. Kakak, Sepertinya ada yang salah. lihat garis ini. Bukannya ini naik? Apa-apaan ini? Benar, kapitalisasi pasarnya naik. Dan naiknya drastis. Volume perdagangan tiba-tiba melonjak. Harga koin terus menembus level resistance. Anya benar-benar memprediksi gelombang kenaikan. Operasi seperti ini, di Wall Street pun masuk 5 besar. jangan-jangan dia benar-benar gadis jenius dunia kripto? Sekarang, Jual semua koin di posisi tinggi. Beli Surya Chain full portofolio. Aku akan mengambil semua token Surya Chain. Menjadi milikku sepenuhnya. Menjadi pemegang token terbesar dari proyek ini. Dan merebut posisi pimpinan dari grup Surya. tanda tangani. Presiden Direktur Surya sudah menjamin padaku. Asal aku menikah dengannya, aku bisa jadi wakil presiden direktur. Setelah bercerai, kau tidak boleh membawa gadis kecil ini untuk menggangguku. Bercerai boleh saja. Tapi Anya adalah anakmu. Anak tidak boleh kehilangan ibunya. Anak perempuan lagi. Lalu kenapa? Siapapun yang menghalangi jalan kekayaanku, dialah musuhku. Kalau kau berani merusak rencanaku dengan Presiden Direktur Surya, aku akan membuat kalian berdua menyesal seumur hidup. Wanita yang meninggalkan suami dan anaknya. Aku akan membantu papa yang asli untuk membalasmu dengan keras. Onyo. Gimana? Udah dapat uang? Tentu saja. Aku Odar Kuasai. 60% saham Surya Chain yang beredar. Surya Chain? Ini kan proyek utama dari Surya Group. Calon suami Rina? 90% keuntungan Surya Group. Semua berasal dari Surya Chain ini. Sekarang, cuma dengan satu kata, aku bisa tentuin hidup mati Surya Group. Kamu beli banyak banget. Saham Surya Group buat apa? Bisa untung nggak? Bisa, segini. Kurang, beraniin dikit. Ini masih kurang? Jangan-jangan ini. 100 juta? Salah, 1 miliar. 1 miliar? Jangan nakut-nakin bibi sorry ya. Iya, Anya. Cuma sebentar aja. Dari 50 juta jadi 1 miliar? Ini keterlaluan banget. Anya ngomong bener.
60% saham Surya Group yang beredar. Nilainya 1 miliar. Anya, kamu ngapain sih? Mimpi pun aku nggak berani mikir segitu. Datang. Pak Surya, Trader Mysterius Yang Nilamta. 60% saham Surya Chain kita ada di sini. Di sini. Aigreco. Suamiku, cepat ke sini. Swamika. Kalian siapa? Allô, Buzu. Saya Direktur Utama Grup Surya. Su Jinguan. Grup Surya? Rina. Grup Surya, ya? Ada keperluan apa? Bozo. Berda Sarkan. Perjanjian Panjankaran Saamantara. Surya Chain dan Grup. Jumlah token Surya Chain yang Anda pegang saat ini sesuai dengan 60% saham virtual Grup Surya. Anda sudah menjadi pemegang saham terbesar de facto perusahaan. Jadi kami khusus datang mengundang Anda untuk menghadiri resepsi malam ini di Grup Surya. Benar. Kami melacak data di Chain. Hanya dalam 1 jam, dengan modal 1 juta rupiah, Anda meraup miliaran di dunia kripto. Di dunia kripto, menimbulkan guncangan besar. Anda salah orang. Bukanda. Mankin Tuanini. Aku. Nak. Jangan bercanda seperti itu. Orang yang kalian bicarakan, yang mengguncang dunia kripto, dalang di balik layar itu, adalah keponakanku. Dia. Kamu bilang yang meraup miliaran dan menciptakan keajaiban di dunia kripto adalah seorang gadis kecil? Gadis kecil kenapa? Wah. Benar-benar generasi muda yang hebat. Usia masih kecil sudah punya pencapaian seperti ini. Baik. Anda. Adalah pemegang saham terbesar, Grup Surya. Tapi karena Anda masih di bawah umur, jadi Bibi Sari akan bertindak sebagai wali Anda. Bozo. Kamiakan Mangadakan Sebua. Resepsi yang megah. Anda harus meluangkan waktu dan datang bersama si jenius kecil ini. Saat itu, kami akan mengumumkan ke publik bahwa Grup Surya akan dikendalikan oleh Anda. Sampai jumpa. Kendra. Direktur Sutadi. Bukannya itu Rina, yang dekat dengan bos. Apa itu, ayahnya? Pasangan itu belum muncul. Bapaknya sudah duluan datang mengulurkan tangan. Kalau kita pergi ke resepsi itu, Rina ini. Pasti akan berlari-lari datang. Menghormati kita dengan minuman. Wah, mungkin saja. Wanita itu, anak kandung dan suami sendiri, berani dia tinggalkan. Kira, cepat siap-siap dan pergi mempermalukannya. Iya, ayo. Papa, ayo pergi. Kita lihat. Dia menyesal. Nanti mau makan apa? Terserah kamu. HPMU bunyi. APA? Pemegang saham terbesar di Surya Group kami sudah berganti orang. Ada bos misterius yang tiba-tiba datang, langsung menguasai perusahaan. 60% sahamnya. 60%? Ayahku bahkan sengaja menyiapkan resepsi untuk pemegang saham misterius ini. Pasti orang yang sangat hebat. Cepat, ikut aku menyambutnya. Di kota ini masih ada orang yang perlu disambut dengan meriah oleh ayahmu? Katanya pemegang saham misterius itu menguasai dunia kripto. Dengan modal 1 juta rupiah, dia meraup 1 miliar dalam 1 jam. Kekuatan seperti ini pasti punya dukungan dari bos kapital besar. Kalau bisa membuatnya senang dan ikut mendapat bagian, Surya Group kita pasti akan melesat ke puncak. Ayo kita cepat-cepat menyambutnya. Halo, ada yang bisa saya bantu? Kami mencari Direktur Utama Surya Group.
Su Jingyuan. Mencari Direktur Su? Ingat ya, nanti, pemegang saham baru grup kita akan datang ke resepsi. Harus disambut dengan baik. Baik. Oh, saya antar Anda ke sana. Tidak masalah. Chandra, kenapa kamu ke sini? Chandra, kenapa kau ke sini? Ada hubungannya denganmu? Tentu saja ada hubungannya. Sebentar lagi ada orang penting misterius yang akan datang ke grup Surya kami. Kalian cepat pergi. Jangan menghalangi di sini. Chandra, Perceraian sudah terjadi. sekarang kau bawa anak kecil ini ke sini. Apakah ingin menjadikan anakmu? Sebagai alat untuk ruyuk kembali, aku peringatkan kau. Jangan main sandiwara sedih di sini. Chandra, aku sebentar lagi akan menikah dengan Jingming. Kalau kau tahu diri, jangan seperti seorang pria yang mengikutiku. Kalian buta ya? Kok sembarang orang dibiarkan masuk? Ibu Rina, mereka. Mereka sepertinya adalah pemegang saham besar baru perusahaan. Apa? Pemegang saham? Orang lain mungkin aku tidak kenal. Tapi mereka, mana mungkin aku tidak kenal? Mereka itu cuma sekelompok orang kelas bawah yang beli rumah saja susah. Rina. Bagaimanapun kita pernah jadi suami istri. Anya juga anakmu. Kobikara seperti tout keter la luan. Ya? Apa yang kukatakan salah? Chandra, kau ini pria. Masih tidak mau aku katakan? Oh, aku tahu. Kau ingin membawa anak kecil ini untuk minta uang dariku, ya? Atau mau berpura-pura jadi pemegang saham misterius untuk menipuku agar kembali? Mimpi. Hei, siapa saja? Cepat usir orang-orang ini keluar. Wanita ini cukup sombong. Tunggu saja, nanti akan kuhajar kau. Jangan bergerak. Rina, jaga mulutmu. Kau tidak pantas menghina orang. Rina, kalian, grup Surya, dengan susah payah mencari pemegang saham misterius itu. Dia adalah Anya. Dia berinvestasi kripto dengan modal 1 juta. Mengumpulkan 1 miliar di dunia kripto. Dia trading kripto dengan modal 1 juta rupiah. Dan meraup miliaran di dunia kripto. Benar. Kalau kalian masih bersikap buruk seperti ini, sampai membuat Anya tidak senang. Awas kalau Jamara. Dia bisa saja membeli perusahaan kalian semua. Hahaha. Trader ajaib yang kamu bicarakan itu. Dia itu anakku. Kemampuannya apa? Masa aku tidak tahu? Kalian juga. Membual saja. Menggertak saja. Harus cari alasan yang masuk akal dong. Iya, Dia saja bilang, mau membeli perusahaan kami. Chandra, Apa kamu tidak bisa menerima perceraian? jadi gila? Kamu tahu, membeli grup Surya kami, butuh berapa digit? Orang miskin seperti kalian, seumur hidup tidak akan bisa membayangkannya. Membeli perusahaan kalian susah ya? Anya, kamu benar-benar berlagak ya? Kalau kamu benar-benar bisa ambil 1 juta rupiah dan hasilkan 1 miliar, aku akan berlutut dan membungkuk untukmu. Ingat kata-katamu. Diam kamu. Aku sekarang wakil presiden Direktur Surya, Jingming. Bahkan lebih, dia anak Direktur Utama Surya. Presiden Direktur Grup. Kalian ini masih bisa berlagak di sini. Heh, kamu. Bibi sorry Janggon Mara. Nanti merendahkan martabatmu. Anya berani-beraninya mengomeli aku, akan kurobek mulutmu. Rina. Sudah cukup. Aku peringatkan kamu, siapapun kamu, berani sentuh anakku sedikit saja, aku lawan kamu mati-matian. Maaf membuat kalian menunggu lama. Presiden Direktur Surya sudah menunggu lama di ruang rapat. Resepsi sudah siap. Pemegang saham misterius apa? Benar-benar dia. Masa sih? Apa otakmu kemasukan air? Nggak salah, kan? Papaku akan menemui mereka secara langsung. Beberapa orang ini, bukankah mereka pemegang saham besar baru di perusahaan kita? Dengar dari siapa? Mereka sendiri yang bilang. Bodoh. Apa semua omongan orang kalian percaya? Nggak punya kemampuan membedakan, ya? Jingming, maksudmu sudah jelas. Chandra pasti masih kesal karena kamu menceraikannya dan menikah denganku. Jadi dia mau bikin masalah di sini. Tapi kalau mau bohong, buatlah alasan yang masuk akal. Menyuruh anak kecil berpura-pura jadi orang misterius. Seorang anak Bisa untung 1 miliar dari trading kripto. Omongan seperti itu, kalian sendiri percaya nggak? Iya, betul, Jingming.
Sebentar lagi papamu datang. Kita usir dulu orang-orang ini. Keluar. Biar nanti om gak jadi marah. Baik. Masih bengong apa lagi? Cepat usir mereka. Berhenti. Mau apa? Nona Anya. Resepsi akan segera dimulai. Izinkan saya antar Anda. Direktur Yu, apa maksud Anda? Saya menyambut pemegang saham baru. Ada masalah? Maksudmu mereka adalah pemegang saham? Bagaimana mungkin? Kenapa tidak mungkin? Kenapa kamu masih merendahkan orang? Aduh. Pura-pura. Aku malah dibuatmu pura-pura. Membawa anakku untuk berakting. Kalian sungguh tidak tahu malu. Kamu. Ibu Liu, hentikan. Ini adalah bibi Sari dari Nona Yao. Nona Yao, satu kalimat, bisa menentukan hidup matinya grup kita. Kamu bercanda apa? Seorang anak kecil bisa menentukan nasib grup? Ibu Liu, saya menasihati Anda untuk berhati-hati dalam berkata dan bertindak. Direktur Yu, apakah salah orang? Ini bagaimana mungkin? Presiden Direktur Surya telah memerintahkan. Pemegang saham misterius yang harus disambut adalah Nona ini. Saya yakin tidak salah. Ini, lalu bagaimana? Jingming adalah putra direktur utama. Aku juga adalah ibu si manis ini. Yo Yao, kamu bilang, operasi yang mengguncang dunia kripto adalah yang kamu lakukan? Baiklah, kalau begitu berikan uangnya padaku. Aku kan ibumu kandung. Tidak malukah kamu, wanita yang meninggalkan suami dan anak, sekarang masih mau minta uang dariku? Kamu si manis berani mengatakan itu padaku? Baik, nanti aku suruh bodyguard menghajarmu. Kamu bisa coba, tapi nanti aku jual sahamku. Membuat grup Surya bangkrut. Tidak tahu tanggung jawab ini. Apakah kamu sanggup menanggungnya? Dengarkan baik-baik, sayang. Aku ini mamamu. Tanpa aku, mana mungkin kau punya segalanya sekarang? Kalau memang kamu punya kemampuan, ya berikan saja sahamnya padaku. Kau ini perempuan, kok tidak tahu malu sih? Tinggalkan suami dan anak saja, sudah keterlaluan. Sekarang malah berani-beraninya datang minta uang. Kamu benar-benar tidak punya hati nurani. Kan jelas-jelas kau sendiri yang mau putus hubungan dengan Anya. Sekarang malah datang mengaku-ngaku keluarga di sini. Kamu. Ibu Rina, direktur utama akan segera tiba. Aku sarankan jangan sampai kamu menyinggung mereka. Memangnya kenapa kalau menyinggung sampah-sampah ini? Masa ayahku tidak membantu kami? Malah membantu orang luar ini? Pak Surya. Sudah, jangan lanjut. Usir sampah-sampah ini keluar. Persiapkan rapat. Pak Surya, tolong pertimbangkan baik-baik. Rapat hari ini adalah yang dipersiapkan langsung oleh Direktur Utama. Untuk pemegang saham baru, sepengetahuanku, orang penting ini, hanya dengan modal ratusan juta, Telah menghasilkan miliaran di dunia kripto. jika kita bisa mendapat perhatiannya. Nilai pasar grup Surya paling tidak akan naik 3 kali lipat. Apakah Anda yakin ingin mengusir? Orang penting bagi grup ini sekarang? Sudahlah, jangan banyak bicara. Dia cuma pemegang saham kecil. Pantas dihormati segitunya? Bahkan anak dan menantu direktur utama, dia anggap remeh. Hei, kalian. Usir mereka keluar. Kalau ada tanggung jawab, aku yang tanggung. Berhenti. Berani sekali kalian bersikap tidak sopan kepada pemegang saham besar grup. Direktur Su, ini perintah Direktur Muda Su. Jingming, Berikan Pongelazan Yang Mazukakal. Ayah, jangan sampai tertipu. Gadis ini mana mungkin trader misterius itu? Betul, Paman. Walaupun mereka benar-benar pemegang saham. Memangnya kenapa? Apa Surya kekurangan saham segitu? Rina, ini bukan urusanmu. Kalau grup Surya tidak menyambut kami pergi saja. Direktur Yao, tunggu sebentar. Hari ini saya Yang Kurang Sambu. Membiarkan anak saya dan pacarnya. Mangina Anda. Tapi tenang saja. Insiden hari ini akan saya hukum dengan tegas. Oh, menghukum dengan tegas? Apa yang akan Bapak Direktur lakukan? Ayah, pemegang saham kecil begini. Perlu diperhatikan? Diam. Diam. Bapak memukul saya hanya demi orang-orang luar ini? Masih murah hukumannya buatmu. Kamu tahu nggak, tingkah lakumu hari ini bisa menyebabkan kerugian sebesar apa bagi grup Surya. Tapi meskipun dia seorang pemegang saham,
Bisa apa lagi sih? Diam. Urusan keluarga besar Surya kami. Gak ada urusannya kamu ikut campur. Jingming, lihatlah istri pilihanmu ini. Orang macam apa sih? Saya malah percaya padamu. Sampai mengangkatnya jadi wakil presiden direktur. Paman, dia cuma orang kecil. Bisa bikin keributan sebesar apa sih? Sekarang, direktur Yao kecil ini, asal dia mau, bisa membuat kita semua bangkrut dalam sekejap. Su Jingming, tunanganmu ini, cuma orang yang belum pernah lihat dunia. Pak Surya, saya sudah ingatkan Bapak. Direktur Yao kecil ini tidak sederhana. Pak Surya, cuma omongan kosong saja. Tidak membuat saya melihat kesungguhan hati grup Surya kalian loh. Kalo begitu Maxu Danda. Katja untuk saya. Sayang, Presiden Direktur Surya memberimu sedikit muka. Kamu malah menganggapnya serius, ya? Kamu pikir aku bercanda? Anya, pecat dia sekarang juga. Dan, batalkan pertunangan anak laki-lakiku dengan Rina. Tidak, Presiden Direktur. Iya, Bapak, jangan. Bicaralah denganku tidak ada gunanya. Anya, cepatlah bicara untuk Mama. HMPH, kamu mendekati Presiden Direktur Grup dan meninggalkan suami serta anak perempuanmu. Bagaimana bisa tidak memikirkan hari ini? Aku beritahu kamu, aku tidak hanya akan memecatmu, tapi juga akan memblacklist-mu di HiC, membuat hidupmu tamat. Baik, karena Anya sudah berbicara, aku segera mengeluarkan pengumuman. Anya, kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Chandra, kita kan pernah menjadi suami istri. Tidak bisakah kamu membela aku? Bawa Perji. Ayah, di depan banyak orang seperti ini. Tolonglah, kasih aku sedikit muka. Diam saja, atau kita pergi bersama. Nona Anya. Ruang rapat sudah siap. Suamiku, Chandra, Ya. bagaimana kalian pulang dulu dan tunggu. Selanjutnya, serahkan pada kami. Anya, kita jangan cari masalah. Tapi juga jangan takut menghadapi masalah. Dengar kata Bibi, ya. Kalau begitu, istri, ini semuanya kuberikan padamu. Ya. Jaga baik-baik Anya. Aku tunggu di rumah. Baik, tenang saja. Perji là. Ayo pergi. Hadirin sekalian, Ini adalah yang membeli grup kami, 60% saham, pemegang saham utama. Sudah lama mendengar nama Anda. Saya Son. Senang bertemu. Senang bertemu. Sudah. Marie Kita Semua du Duc. Silakan du Duc. Silakan. Semua duduklah. Tuan. Baruzan. Mungkin semua orang salah paham. Orang ini, barulah dunia kripto, yang menggegerkan. Trader Mysterious. Hanya dalam 1 jam. Di dunia kripto meraup miliaran. Mulai sekarang, dia akan menjadi pemegang saham perusahaan. Apa? Dia? Director Su. Anak kecil ini, kamu bercanda ya? Pak Surya. Apa kau sudah gila? Hah? Kau mau menunjuk seorang gadis kecil untuk jadi direktur grup ini? Jangan-jangan. Kau ingin perusahaan Surya kita dijadikan bahan tertawaan di dunia keuangan? Ayah. Aku tahu ayah tidak suka Rina. Tapi membuat kebohongan seperti ini, lalu menggunakan si imut yang bahkan belum lulus SMP ini sebagai alasan. Itu tidak pantas, kan? Tunggu. Ini ada hubungannya dengan Direktur Liu? Betul. Gadis kecil ini sebenarnya adalah anak tunangan saya, Putri Rina. Ayahnya diceraikan oleh tunangan saya. Jadi dia kesal. Makanya dia bawa gadis kecil ini ke sini untuk mengaku-ngaku sebagai ahli trading jenius. Ayahku sudah terpengaruh oleh mereka. Jangan sampai dia diangkat jadi direktur. Pak Surya, kenapa tiba-tiba kau jadi tidak waras? Iya, betul. Pak Surya. Seorang gadis kecil, apa kemampuan dia bisa mengelola grup Surya? Sadarlah. Kata dalam tempurung. Kata dalam tempurung? Gadis kecil. Kau pikir kau hebat, ya? Berani-beraninya kau. Baik. Karena sudah sampai di titik ini. Boleh. Kecuali kau punya kemampuan untuk menyelesaikan uang grup yang terperangkap di dunia kripto saat ini. Kalau tidak, kami pasti tidak setuju membiarkan seorang gadis kecil
mengendalikan grup Surya. Tidak setuju. Benar. Saat ini, Surya Chain memiliki likuiditas 500 juta USDT yang terkunci di beberapa kolam penambangan sampah. Kalau kamu benar-benar bisa membebaskan uang ini, aku, Qian Chai, yang pertama akan memanggilmu Direktur Yao. Hah, Pantasan Rina bisa jadi presiden direktur. Ternyata kemampuan Surya tidak seberapa. Nona Castle. Wajar kalau tidak mengerti. Cepat pulang dan belajar yang rajin. Baru coba pahami dunia kripto. Kuma masalah membebaskan aset yang terkunci? Apa susahnya itu? Beri aku 1 jam. Perusahaan kami. Sudah setengah tahun belum bisa membebaskannya. Kamu cuma seorang gadis kecil. Bilang bisa selesaikan dalam 1 jam? Memang susah? Masalah sederhana seperti ini saja tidak bisa diselesaikan. Lebih baik kalian jangan main di dunia kripto. Baik. Aku lihat apa kemampuanmu. 500 juta terkunci. Langsung pakai flash loan untuk hedging kan bisa? Flash loan hedging? Baru belajar istilah langsung asal pakai, ya? Ini butuh keahlian teknis yang sangat tinggi. Sedikit saja salah, bisa menyebabkan dana pinjaman tidak bisa dikembalikan. Menyebabkan likuidasi aset. Iya, betul. Pak Su, uang ini, jangan biarkan si gadis kecil ini mengacaukannya lagi. Kalau tidak ngerti, diam saja. Lihat caraku. Apa katamu? Aku bilang kalian, bisa nggak berhenti cerewet? Sudah lama main di dunia kripto. Masih kayak pemula yang baru masuk dunia kripto. Cuma buang-buang waktu aja. Olanji lagi. Bilang kami nggak ngerti. Kamu berani? Apa yang aku bilang salah? Uangnya dikunci selama ini. Kalian nggak ada solusi sama sekali. Kayaknya perusahaan cuma ngasih makan kalian percuma. Ngobrol doang siapa yang nggak bisa. Kalau beneran pakai pinjaman kilat buat lindung nilai. Kalau kena likuidasi, lubang ratusan juta, kamu sanggup nutupin? ratusan juta? Bahkan kalau miliar. Build on your kami. Cuma deretan angka aja. Percaya nggak, dia bisa dapetin dalam hitungan menit. Udah ah. Anak ajaib dunia kripto. Jangan cuma ngomong doang. Tunjukin kemampuan aslimu. Biar kami lihat. Oh, kalau gitu, pakai duit receh ini aja, temanin kalian main-main. Anak kecil, kamu berani banget pakai pinjaman kilat buat hedging ya? Kena likuidasi. Nilai pasar turun 15%. Gawat. Lubang 400 juta. Ayah, sampai kapan ayah mau memanjakan penipu ini? Sampai kapan? Betul, Pak Surya. Kalau dibiarkan terus turun, grup Surya kita benar-benar hancur. Cuma 200 juta bikin grup Surya kalian hancur? Kayaknya fondasinya kurang kuat ya. Anak kecil, kamu kira ini koin game? Ini uang sungguhan? 200 juta. Kamu pernah lihat uang sebanyak itu? Dengan anak kecil yang tidak tahu diri seperti ini, basa-basi apa lagi? Cepat jalankan kontrol risiko darurat. Jangan buru-buru. Aku bisa gandakan uang ini dengan cepat. Kalian diam saja di sini. Dia hilang. Baru saja dari platform penerimaan terdesentralisasi, stablecoin yang dipinjam. Langsung dialihkan. Langsung dipertaruhkan ke koin lain. Ayah, cepat hentikan dia. Kalau ayah terus memanjakannya, grup Surya kita akan bangkrut. Sudah, aku ayahmu. Tak perlu kau ajari aku cara bekerja. Tapi, Aku beri kewenangan setengah tahun untuk mengelola perusahaan. Lihat hasilnya seperti apa, dana liquid senilai ratusan juta. Semuanya macet. L'Agipula. Sudah berapa kali ayah bilang, jauhi Rina itu. Diakuma wanitali si Kyong, kari kezempatonek. Kamu ini tertutup mata. Bukan cuma rekrut dia ke perusahaan, tapi juga angkat jadi wakil direktur. Tapi, ayah, itu bukan alasan untuk memanjakannya. Kacau sekali. Masih belum sadar juga? Gadis kecil ini memang punya kemampuan. Perusahaan kecil kita, Surya, di matanya cuma seperti semut. Semut? Mana mungkin? Dia sehebat itu? Saat ini beli semua Union Coin. Kerugian 200 juta ITU. Bisa segera balik. Apa katamu? Union Coin? Union Coin itu kan mata uang paling jelek di pasaran saat ini. Masa mau pakai mata uang paling jelek di pasar untuk dapatkan 200 juta? Wah, gadis kecil, kamu bisa sekali mengobrol janji. Dengar omongan kalian. Telingaku sudah kapalan. Berani taruhan? Taruhan apa?
Kalau kalah, syaratnya terserah kalian. Tapi kalau aku menang, kalian harus segera pergi dari Surya. Diam saja. Cekat. Ting. Ting. Lelucon, apa yang ditakutin? Aku tidak percaya. Kemampuan seorang gadis kecil seperti kamu bisa menyamai para trader top di Wall Street. Itu. Ya. Masih kecil sudah berani sekali. Baik, sudah diputuskan. Kalau kamu kalah, serahkan sahammu segera. Kalau kami yang kalah, kami akan mengundurkan diri segera. Ingat kata-katamu. Onyo. Ini nilai pasarnya 1 miliar, loh. Kamu yakin bisa? Tentu. Gadis Kessel benar-benar mengira dirinya sudah jadi Ratu Keuangan. Dewi Lestari bisa memprediksi naik turunnya kripto. Nanti kalau kalah, kamu yang nangis. Bos kecil Anya, kamu benar-benar yakin? ADA API. Kok naik banyak sekali? Benar terus naik. Cuma kebetulan dapat gelombang naik saja. Masa mengira itu kemampuanmu sendiri? Betul. Ini baru 200 juta. Waktunya singkat sekali. Bagaimana bisa mencapai pengembalian 2 miliar? Mimpi di siang bolong. Tunggu saja bersih-bersih dan pergi. Yang harus pergi adalah kalian semua. Apa katamu? Kripto ini akan mencetak kenaikan terbesar di dunia kripto. Kinaikan tertinggi. Omong kosong. 5 kinaikan tertinggi sepanjang sejarah. Semuanya diciptakan oleh Ratu Keuangan, Dewi. Masa kamu bisa melampauinya? Gunung tertinggi di dunia kripto itu. Bukannya cuma memecahkan rekor sendiri? YK. Dewi adalah legenda di dunia keuangan. Seorang anak kecil, mau melampauinya? Tidak mudah. Perhatikan dan pelajari baik-baik. Tidak sampai setengah jam, aku bisa mengembalikan kerugian 200 miliar rupiah. Yang hilang. Baik, aku ingin lihat. Seberapa hebatnya kamu, gadis kecil ini. Lihat, lihat, lihat. Hai. Sudah kubilang anak kecil ini, dia tidak bisa. Hei, aku kasih tahu ya, koin yang kamu beli ini adalah koin baru. Tidak ada yang bisa memprediksi arah koin baru. Kamu, seorang anak kecil, pura-pura apa sih? Kalau uang di rekening grup ini, habis semua. Kalian siap-siap masuk penjara. Kalian akan. Onyo. Ini koin baru. Kita tidak bisa memprediksi tren naik turunnya. Koin baru memang sulit diprediksi. Tapi kalau aku bilang, aku bisa mengendalikan naik turunnya? Maksudmu kamu bisa memanipulasi pasar? Apa-apaan ini? Mana mungkin ini bisa dilakukan? Jangan sok-soklah, bocah. Apa perlu aku pura-pura di depan kalian? Perhatikan baik-baik. Ada apa ini? Kenapa mata uang ini masih naik? Dan kenaikannya semakin besar. Di seluruh negeri ini, orang yang bisa memprediksi pergerakan mata uang baru, tidak akan lebih dari 10 orang. Apalagi seorang cewek kecil. Ini benar-benar dongeng belaka. Benar, taruhan ini pasti kami menangkan. Mao Yu. Cepat lihat, Direktur Yao kecil. Dalam waktu sebentar ini sudah dapat berapa keuntungannya? Baik. Apa? Ada apa? Jangan-jangan sudah 10 juta? Bukan. Direktur Yao kecil total mendapat untung 250 juta. Tepat menutupi kerugian sebelumnya. Apa? 250 juta? Apa? 250 juta? Anak kecil ini benar-benar bisa melihat arah dunia kripto. Makanya dia begitu yakin, itu terlalu menakutkan. Mana mungkin? Apa kamu salah lihat? Anak kecil bisa memprediksi pergerakan kain baru? Jangan bercanda. Iya, cuma sebentar saja. Sudah setara dengan pendapatan grup kami selama 3 tahun. Ini mustahil. Kalian gagal karena kalian payah. Kamu. Bagaimana kamu melakukannya? Dijelaskan pun kalian tidak akan paham. Buang-buang waktu saja. Anak ini benar-benar tidak biasa. Kemampuan seperti ini, bahkan trader terbaik di Wall Street, tidak bisa menandinginya. Kalau bisa merekrutnya, di grup Surya saya, menjadi salah satu dari 10 perusahaan terbesar di dunia, hanya masalah waktu. Menurutku, anak kecil ini, dia cuma nebak-nebak. Cuma keberuntungan. Kalah taruhan, bayar taruhan. Sudah, penuhi taruhannya. Taruhannya. Kami cuma omong doang.
Masa sih dianggap serius? Wahahaha. Kamu ini anak kecil. Beneran merasa diri penting, ya? Dia kan pejabat tinggi perusahaan. Ga malu ingkar janji? Anak kecil. Dia adalah direktur Anya kami. Tolong perhatikan ucapan kalian. Iya, betul. Kalian kalah. Harus pergi. Kilyar sana. Gak tau malu ya? Cepat keluar. Cepat pergi. Wah, generasi muda memang luar biasa. Direktur Anya, di usia yang masih sangat muda, kemampuan trading kriptonya sudah mencapai puncak. Mungkin benar-benar bisa mengatasi gunung di dunia kripto itu. Ratu Keuangan Dewi Lestari. Aku mengalahkan diriku sendiri. Lumayan menarik. Cuma lagi beruntung aja. Direktur Anya, Surya punya satu permintaan. Bisa tidak Anda menyetujuinya? APA? Malam ini ada konferensi keuangan digital. Semoga Anda bisa mewakili grup Surya kami untuk hadir. Pak Surya, maksud Anda yang itu? Konferensi keuangan digital yang diadakan 3 tahun sekali, katanya, banyak orang penting di dunia kripto akan hadir. Sebenarnya, konferensi kali ini rencananya diadakan di negara M. Tapi karena pengaruh Ratu Keuangan, Dewi Lestari, terlalu besar. Jadi, Lansung Diadakan di Negeri Nagakita. Selain itu, Ketua Luowen juga akan hadir. APA? Ketua Asosiasi Mata Uang Digital Negeri Naga. Luowen. Dia juga ikut, Bukannya dia sedang mendalami ilmu. bersama Dewi Lestari. awalnya konferensi puncak ini akan dibuka oleh Dewi Lestari. Tapi karena dia masih dalam keadaan koma, Ketua Luo kali ini akan hadir sebagai murid Ratu. Dengarkan baik-baik. Kalau kita bisa menjalin hubungan dengan Ketua Luo, grup Surya kita di Negeri Naga, kedepannya bisa berjalan dengan leluasa. Ayah. Tidak usah berharap bisa mendekati Dewi Lestari, cukup dengan fakta bahwa Luo Wen adalah murid Dewi Lestari saja. Sudah cukup membuat grup Surya kita kokoh berdiri di dunia keuangan. Ternyata Xiao Wen cukup terkenal juga. Kamu jangan terlalu besar kepala. Kamu hanya kebetulan mendapatkan gelombang naik. Untung sekali. Berani-beraninya memanggil Ketua Luo. Kamu tahu tidak, Dewi Lestari adalah Ratu Keuangan. Dai seluruh dunia. Para raksasa keuangan top harus bersikap hormat padanya. Satu kalimat dari muridnya bahkan bisa membuat grup Surya kita langsung melesat ke puncak. Kalau ku beritahu bahwa aku adalah Ratu Dewi Lestari, bisa-bisa dia pingsan ketakutan. Bisa dibodohi oleh anak yang baru beberapa tahun umurnya. Kira sini wah. Ibu Liu. Bapak San, Bapak Kian. Kalian berdua juga diusir oleh Presiden Direktur Surya? Si Yao Yao itu. Kebetulan hari ini, dia bertemu pasar saham yang sedang naik. Langsung bisa mengukuhkan posisinya di grup Surya. Sial benar. Memang pengacau. Ibu Liu, saya punya satu cara untuk menjatuhkan si kecil Yao Yao itu. Sekarang Direktur Utama Surya sudah terhipnotis olehnya. Kita tidak bisa masuk ke grup Surya. Apalagi yang bisa kita lakukan? Ibu Liu, di tangan Anda pasti menguasai banyak rahasia grup Surya, kan? Ini bisa menjadi jalan keluar. Maksudmu? Malam ini akan diadakan KTT Keuangan Digital. Grup Surya juga akan hadir, asalkan Anda manfaatkan rahasia-rahasia ini. Anda bisa bangkit kembali. Cuma apa? Cuma grup Surya akan bangkrut. Nanti, Su Jingming juga akan terkena imbasnya. Terus kenapa? Dulu kalau bukan karena aku mengincar posisinya sebagai wakil presiden Direktur Surya, aku mau menikah dengannya? Jadi maksud Ibu Liu adalah? Karena mereka sudah memperlakukan aku seperti ini. Untuk apa aku peduli pada mereka? Aku akan ambil kembali semua yang menjadi hakku. Dengan sifat Rina yang seperti itu, Haske dia akan diet ulang lagi. semoga dia bisa menimbang-nimbang kemampuannya sendiri dengan jelas. Mohon maaf kepada semuanya. Ketua Luo. Menerima pemberitahuan darurat. Ada rapat lain yang harus ditangani sekarang. Sesi pertama konferensi puncak hari ini
Akan saya pimpin untuk semua. Jadi begini, Direktur Wan. Sudah lama mendengar nama Anda. Saya Su Jingyuan dari Surya Group. mengenai proyek kerja sama strategis. Senilai 10 miliar yang disampaikan Ketua Luo. Maksud Anda proyek, rencana rantai bintang, itu, ya? Iya, Direktur Luo bilang. Proyek senilai 10 miliar itu, awalnya memang ditentukan untuk Surya Group, tapi rencananya berubah. Sekarang dikatakan diberikan ke Tianyao Group. Tianyao Group? Kenapa? Kan sudah janji untuk Surya Group kami. Kenapa kalian ingkar janji? Tentu saja karena kalian tidak memenuhi syarat. Rina, Kyongsangui. Kalian datang untuk apa? Saya adalah Direktur Utama Grup Tianyao. Masa tidak pantas datang ke konferensi puncak keuangan ini? Presiden Direktur Su. Anda sudah berkecimpung di dunia keuangan bertahun-tahun. Harus tahu batas dalam bicara dan bertindak. Direktur Liu, sekarang dia adalah atasan langsung saya. Pongkiana. Ayah, jangan gegabah. Jangan sampai mengganggu. Perjumpaan nanti dengan Ketua Luo. Nanti saya yang urus dia. Direktur Wang, Ketua Luo Sandiri Yang Berjanji. Pesanan senilai miliaran. Saya sudah siapkan draft kontrak dan anggaran dasarnya. Apalagi di seluruh kota Haixi. Hanya perusahaan kami, Su, yang punya kemampuan pasokan ini. Si tua masih bermimpi. Perusahaan kecil kalian, Su, mampu menangani pesanan miliaran ini? Apa maksudmu? Lihat baik-baik. Grup Tianyao kami sudah lama mendapatkan hak eksklusif agen untuk semua bahan baku. Apa? Ini adalah stempel dari pemasok bahan baku. Daftar pemasok. Itu adalah rahasia perusahaan. Bagaimana kalian bisa tahu? Nggak sia-sia. Aku sudah bekerja di Surya yang kecil ini. Cukup lama. Aku masih bisa mengambil beberapa hal yang berguna. Halo. Presiden Direktur, ada masalah? Dokumen rahasia perusahaan dicuri. Daftar pemasok dikhawatirkan akan bocor. Orang ini demi uang. Apapun akan dia lakukan. Rina, Kamu berani mencuri dokumen rahasia perusahaan di belakangku. Presiden Direktur Surya. Bisnis itu seperti medan perang. Dokumen dan bahan ini. Kalau bisa dapat, itu kemampuan mereka. Presiden Wang, kenapa kamu membela mereka? Jelas-jelas mereka yang merusak aturan industri. Kakek tua, masih belum sadar? Pesanan miliaran ini sudah lama ditentukan untuk kami. Untunglah. Kalian sudah berkomplot. Betul. Kalian sudah tahu. Memangnya bisa apa? Presiden Direktur Surya. Sekarang dia adalah Direktur Utama Grup Surya. Kalau mau berhadapan langsung, kalian sama sekali bukan lawannya. Menurutku, sebaiknya kamu bawa anak buahmu. Pergi dengan sopan saja. Grup Surya memang punya posisi di Haixi, tapi itu cuma di Haixi. Sekarang, rantai dana kalian sudah putus. Kalau tidak ada kontrak miliaran ini, kalian tinggal tunggu bangkrut. Rina, Kalau Grup Surya bangkrut, bagaimana nasib ribuan karyawan? Bagaimana dengan aku? Kamu bangkrut, apa hubungannya denganku? Apalagi orang-orang kelas bawah itu. Rina, Kita tadinya hampir menikah. Kamu tega sekali ya? Kamu pikir aku benar-benar ingin menikah dengan Orang sepertimu? kalau bukan karena kamu, Wakil Presiden Direktur Surya? Aku malas meladenimu. Salahkan saja Yo Yao ini. Kalau bukan karena dia ikut campur, kamu sekarang masih akan bermimpi indah. Rina, Kenapa dulu aku tidak melihat? Kamu begitu menjijikan. Ayah, ada orang yang bicara seperti itu tentang anak kandungnya sendiri? Kamu masih punya rasa keibuan tidak? Ibu, Yo Yao ini merusak semua rencanaku. Sekarang, aku jijik melihatnya. Dan kalian semua ini Sudah bilang padaku. tunggu sampai aku sukses. Aku akan buat kalian di Haixi tidak punya jalan hidup. Sudah bosan dengar omongan itu. Bisa diam tidak? Sari, ini didik keluarga kalian. Keluarga Yo, masih kecil sudah begitu sombong. Benar-benar anak kecil. Rina,
Pantaskah kau bicara seperti ini? Kepantas jadi ibu? Di depan banyak orang, menghina anak kandung sendiri. Sungguh memuakan. Ngomong gini buat apa? Sekarang pesanan miliaran ada di tanganku. Kalian tunggu saja kehancuranmu. Pesanan miliaran? Selama ada Direktur Cilik Yao, masalah kecil ini apa artinya? Kalau memang hebat, berani tidak tantang aku? Tantang ya tantang. Takut sama kau? Kita adu performa real di chain. Lihat siapa yang returnnya lebih tinggi. Bocah-bocah ini cuma lagi beruntung. Dapat untung karena bull market. Sok merasa hebat. Aku sudah lama berkecimpung di dunia kripto. Kalian mau lawan aku pakai apa? Dan kalau aku menang dalam pertandingan ini, tidak hanya bisa membuat mereka kehilangan muka, aku juga bisa dapat promosi dari asosiasi dan naik jabatan di grup Tianyao. Jangan gegabah. Santai saja, temani dia main. Kamu berani melawan aku? Hari ini aku akan tunjukkan padamu apa arti trading yang sesungguhnya. Kamu pikir kamu jenius di dunia kripto? Keluarkan HP, pakai akun grup perusahaan, beli kontrak 0277 full marine. Aku dapat info internal tadi. Dalam setengah jam minimal naik 2 kali lipat. Direktur Liu, 5 miliar ini, itu adalah seluruh dana likuiditas Tianyao Group. Kalau sampai ada masalah, kamu di Tianyao harus punya kelapangan dada Tianyao. Lagi pula aku direktur utama. Aku yang berkuasa. Kalau sampai gagal, sisa hidupmu akan dihabiskan di penjara. Kamu sanggup tanggung jawab ini? Aku punya informasi yang bisa dipercaya. Dan melawan anak kecil main saham. Mana mungkin aku kalah? Jangan banyak omong. Beri aku. Nanti kalau kita untung, semua orang ini harus tunduk pada kita. Anak kecil, sebentar lagi akan kuperlihatkan padamu apa itu trading kripto yang sesungguhnya. Nanti kalau aku untung 5 miliar, lihat kalian masih berani sok atau tidak. Tenang, aku punya cara. Kamu bisa apa? Walaupun kamu genius di dunia kripto, Tidak mungkin dapat menghasilkan 5 miliar dalam 1 jam. kali ini kita pasti kalah. Kamu ini di pihak siapa sih? Kalau ini kalah, rantai keuangan grup Surya ini putus. Saham kita bisa habis semua? Anya, cepat pikirkan cara. Direktur kecil Anya, kali ini semua tergantung padamu. Wahahaha, Su Jingyuan. Otakmu kemasukan air ya? Bisa-bisanya mengandalkan anak kecil ini. Pak Su beli koin 66 dengan 5 miliar. Apa? Direktur kecil? Kamu yakin mau beli koin 66? Lembaga top 3 global, Direktur Zeng dari Hongding Capital bilang padaku, hari ini akan mengumumkan kepemilikan mereka di Twitter. Dengan pengaruh Hongding, koin 66 pasti akan tembus rekor tertinggi. Aduh, memang benar anak kecil. Koin 66 terus turun sejak diluncurkan sampai sekarang. Sampai hampir habis. Kamu masih berani beli? Kamu pikir kamu selalu beruntung? Nah, Pak Su, ini dia. Sepertinya grup Surya kalian bisa langsung mengajukan kebangkrutan. Wahahaha. Kamu serius? Menurutmu, aku akan menganggap seluruh aset Surya sebagai lelucon? Sekarang beli semua koin liu-liu. 1 jam lagi bukan cuma bisa memenangkan taruhan, tapi juga bisa bikin grup Surya bangkit kembali. Ayah, jangan. Jangan dengarkan anak kecil ini. Waktu itu cuma keberuntungannya aja. Pak Direktur Surya, segera jalankan rencanaku. Nona, koin ini sudah mati total. Masa iya kamu mau menghidupkannya kembali? Kalau kamu bisa, aku panggil kamu Mama. Direktur Yao, sejujurnya, dana yang tersedia di rekening perusahaan sekarang, nggak sampai segitu. 5 miliar harus terkumpul hari ini. Kalau kurang, gadai grup Surya buat dapetin uang. Gadai grup Surya? Kamu gila ya? Kalau kali ini gagal, Surya kita bakal benar-benar hancur. Gadai perusahaan. Kamu bicara mudah saja. Kamu tahu nggak, aliran dana grup sekarang lagi seketat apa? Kalau digadai lagi dan nggak bisa balik, perusahaan benar-benar hancur. Ting. Utang pun mau buat beli kain sampah kayak gini. Yo Yao, sepertinya kamu memang sudah terlalu lama bersama pria bernama Yo Dachuan ini.
Sama sekali nggak punya otak. Sudah begini, hanya bisa percaya pada Direktur Anya. Harus ambil risiko. Baik. Mulai sekarang, Ikuti arahan saya. segera gadai perusahaan. Ya, baik. Si tua bangka. Perkataan anak kecil ini juga kamu percaya? Jangan-jangan kamu kena pikun ya? Ayah. Jangan. Kalau kali ini kalah, kita benar-benar bangkrut, nggak bisa bangkit lagi. Sudah, saya tahu batasannya. Direktur Anya. Sudah saya perintahkan. Baik, 1 jam lagi. Bukan hanya krisis grup Surya yang akan teratasi. Hebat, benar-benar hebat. Saat mau mati, masih mau main sandiwara. Pertunjukan hebat untuk membalikkan keadaan. Presiden Direktur Surya, dia cuma anak kecil yang belum berpengalaman. Kalian percaya kata-katanya? Masa hidup matinya grup ini diserahkan ke omongan kosongnya? Sepertinya, grup Surya bakal bangkrut. Papa, kamu benar-benar tidak waras. Sudahlah. Aku hubungi pengacara dulu. Siap-siap likuidasi bangkrut. Onya. Kali ini kamu terlalu gegabah. Santai saja. Yo Yao, kamu benar-benar lebih bodoh daripada ayahmu. Berani-barinya mau mengalahkan aku. Masa mengira diri sendiri orang hebat di dunia keuangan? Kamu. Tunggu saja ikut 2 pria dari Surya ini mengemis bareng. Kamu. Bibi sorry. Jangan hiraukan badut seperti ini. Rina, tertawalah selagi bisa. Sebentar lagi. Gak ada kesempatan lagi. Masih aja keras kepala. 1 jam lagi, setelah hasilnya keluar, lihat kamu masih bisa sombong apa enggak? Su Jingyuan, waktunya sudah habis. Umumkan kebangkrutan. Waktunya sudah habis. Nyatakan bangkrut saja. Kamu yakin banget yang bangkrut itu kita? Masih aja ngotot. Pak Kian, umumkan hasilnya, biar mereka lihat dengan jelas. Lihat, dalam waktu 1 jam, laba 1 miliar. Yo Yao, pernah lihat angka 0 sebanyak ini? Baru dapat 1 miliar udah sombong. Anya di keluarga kami. Udah pernah dapetin 1 miliar sejak lama. Onya, tunjukkan keuntungan kita padanya. Jingming, lihat. Untungnya berapa? Untung apaan? Masih turun. Aduh. Su Jingyuan. Inilah jenius dunia kripto yang kamu percayai. Gimana kalau begini? Kamu berlutut di depanku. Aku kasih kamu uang makan. Buru-buru amat. Bukannya masih ada 5 menit? Kamu ini anak kecil. Nggak ngerti apa-apa soal dunia kripto. Waktu 5 menit. Dari turun sampai balik modal 1 miliar. Nggak mungkin. Sama sekali nggak mungkin. APA, Naik. Jingming, serius? Bena. Nggak cuma naik, tapi naiknya gila-gilaan. Aku belum pernah lihat kenaikan sebesar ini. Belum pernah terjadi sebelumnya. Masa sih? Masa dalam 5 menit? Beneran bisa dapat? Jumlah yang Anya bilang itu? Nggak tahu. Ini ngeri banget. Aku tahu. Di HP tertulis. Hongding Capital, top 3 global. Direktur Zeng umumkan pegang aset. Nggak mungkin. Masa Hongding mau ambil risiko? Buat angkat koin sampah kayak gini? Terus kebetulan banget Yo Yao dapat untung? Ibu Rina, pasti mereka cuma gertak sambal. Aku cek sekarang. Hancur. Hancur. Semua hancur. Kamu ngomong apa sih? Yang mereka bilang benar semua. Hongding Capital. Jual semua koinnya. Dan mulai sekarang, boykot koin Liu-Liu ini. Apa? Onya. Kamu hebat banget. Kamu berhasil. Begitu uangnya masuk, krisis grup Surya kita langsung selesai. Rina, sesuai taruhan, berlututlah dan serahkan pesanan miliaran itu.
Pak Liu, sekarang harus bagaimana? Hah? Siapa yang bersedia menjadi saksi taruhan ini? Dengan posisi grup Tianyao kami di Provinsi Jiang. Menggilas kalian. Lebih mudah dari menginjak semut. Wah, hebat sekali manajer umum Tianyao ini. Di depan umum. Berani Beraninia Berlaku Curant. Memangnya kenapa kalau aku curang? Pokoknya, asosiasi dagang sudah memberikan pesanan 10 miliar padaku. Meskipun kalian menang taruhan. Itu percuma saja. Dasar tak tahu malu. Tenang sebentar lagi dia. Terpaksa harus menyerahkannya. HMPH. Kamu mau apa? Jangan-jangan kamu mau merebut kontraknya? Ku beritahu kamu, konferensi puncak kali ini diselenggarakan oleh Ketua Asosiasi Mata Uang Digital Negeri Naga, Lu Wen. Kalau kalian berani membuat keributan, Surya juga akan ikut terseret. Oh, Xiao Wen ya. kamu memanggil Ketua Luo apa? Kamu, si bocah ini? Sungguh tidak takut mati? Kecuali Ketua Luo yang mau membela kalian. Kalau tidak, pesanan 10 miliar ini pasti kuambil. Itu kan mudah. Wang Peng, panggil Xiao Wen ke sini. Anya sayang. Kamu kenal Ketua Luo? Tentu saja. Masa sih? Dengan status Ketua Luo, buat minta kontak aja, susah banget. Apalagi, kalian-kalian ini. Anak kecil. Ngomong gak pakai mikir ya? Dasar bocah. Kamu tahu nggak akibatnya menghina Ketua Luo? Kasih tahu Luo Wen. Guru Yun mau cari dia. Dalam 3 menit. Kalau dia nggak muncul di depan aku, jangan harap bisa ketemu aku lagi. Guru Yun. Maksudmu Dewi Lestari? Dia masih diicu sekarang. Masa kamu berani pura-pura jadi dia? Iya betul. Benar-benar nggak tahu diri. Orang ini berani banget pakai nama Dewi Lestari buat nipu orang. Su Jingyuan, kalian tamat. Nanti di dunia keuangan, nggak akan ada tempat buat kalian lagi. Cepat sampaikan pesannya. Apapun akibatnya, aku yang tanggung. Baik. Ini katamu sendiri ya. Bu Dewi. Kapan sebenarnya Anda bisa siuman? Ketua Luo. Ada orang di luar. Dia mengaku sebagai Dewi Lestari. Apa? Bu Dewi? Maksudmu? Guru Dewi sudah sadar. Bukan. Di luar ruang konferensi, ada anak kecil yang tidak tahu diri. Dia mengaku sebagai Dewi Lestari yang legendaris. Berani-beraninya menghina Guru Dewi. Dia bahkan memanggil Anda. Xiao Wen. Xiao Wen? Hanya Guru Dewi yang memanggilku seperti itu. Tenang saja. Aku akan urus dia sekarang. Tunggu. Aku ikut denganmu. Bukannya kamu bilang Ketua Luo akan datang sebentar lagi? Mana orangnya? Ibu Rina? Menurutku mereka cuma pura-pura di sini. Tidak perlu buang-buang waktu dengan mereka. Satpam. Rina, Berani Camus. Ini kan masyarakat yang berdasarkan hukum. Kamu, kalau hari ini berani sentuh kami, aku tidak akan berhenti sampai urusan ini selesai. Itu salah kalian sendiri. Siapa suruh kalian berani menghina Ratu Keuangan? Nama besar Dewi Lestari. Satpam. Usir mereka keluar. Semuanya berhenti. Ketua Luo. Anda datang. Orang-orang ini mengaku sebagai Dewi Lestari. Bapak Ketua Luo. Kamu tidak berhak bicara di sini. Ya. Xiao Wen, kamu hampir terlambat. Kurang ajar. Kamu berani memanggil nama Bapak Ketua Luo begitu? Onyo, dia itu pemimpin dunia keuangan. Kamu tidak boleh menyinggung perasaannya. Bapak Ketua Luo, tenanglah. Dia masih anak-anak, tidak mengerti aturan. Iya. Jangan marah. Ya. Saya akan segera membawanya keluar. Saya akan menghajarnya. Tunggu. Nak. Kamu memanggilku Xiao Wen. Siapa yang menyuruhmu memanggil begitu? Aku ingat kakak Dewi pernah menibatkanmu. Dia memanggilmu seperti itu. Omong kosong. Ahli Dewi Lestari. Tidak punya adik perempuan. Adik angkat tidak bol? Selesai, Ibu Rina. Gadis kecil ini.
Mengenal Ratu Keuangan, ahli Dewi Lestari. Benarkah kamu adik dari Kak Dewi? Tentu saja. Nomor terakhir ponsel pribadinya adalah 1493. Dia. Tunggu. Kamu tidak perlu menjelaskan lagi. Aku percaya padamu. Nomor pribadi Kak Dewi. Hanya orang yang sangat dekat dengannya, yang tahu. Sepertinya dia tidak membohongiku. Kalian berdua ini siapa? Kichualuo. Anda harus membela keadilan untuk kami. Anda adalah Pak Surya dari grup Surya? Ada masalah apa? Pesanan senilai 10 miliar yang sudah disepakati. Akhirnya direbut oleh wanita ini, dengan cara yang curang. Lalu, dia malah memaksa grup Surya kami, untuk bangkrut. Kacau. Pesanan ini adalah aku yang setujui langsung untuk Surya. Siapa yang berani menggantinya tanpa seizinku? Ketua. Jangan percaya omongan mereka, Ketua Luo. Wanita seperti ini meninggalkan suami dan anaknya. Sungguh bukan manusia. Tidak, bukan begitu, Ketua Luo. Orang sepertimu pantas masuk ke konferensi keuangan Kak Dewi? Dan kamu juga. Ketua. Semuanya gara-gara dia, Rina. Dia mengancamku dengan grup Tianyao. Aku tidak mau mendengar alasan kalian. Pergi. Direktur Rina. Kali ini kita benar-benar tamat. Aduh, kita sudah membuat Bapak Luo marah. Apalagi yang lebih parah dari ini? Kontrak 0277 yang kita beli sekarang. Runtuh. Nilai pasarnya turun drastis. Apa? Lalu, berapa sisa uang yang kita untung? Kontrak itu pakai leverage 50 kali lipat. Kita tidak hanya tidak dapat untung sedikit pun, modal pun habis. Ini kan uang perusahaan Tianyao Group. Uangnya hilang semua. Aku pasti akan dipenjara seumur hidup. Ya, kali ini kita benar-benar hancur. Memang pantas mereka mendapatkannya. Karma itu nyata. Ya, ini memang karma. Gadis kecil ini. Semua salahmu. Kamu sendiri yang terlalu serakah. Aku lawan kalian. Jiangan. Bibi sorry. Kamu. Membawa senjata tajam dan melakukan kekerasan. Itu melanggar hukum. Diam kau. Lagi pula, aku sudah hancur sekarang. Akan kubuat kalian semua ikut hancur bersamaku. Aku akan mengajak kalian mati bersama-sama. Rina. Jangan gegabah, bicaralah baik-baik. Sudah sampai titik ini. Masih mau bicara baik-baik, apalagi? Kamu, anak ini. Pertama-tama menghancurkan pertunanganku. Lalu jabatan wakil presiden direktur hilang. Sekarang, kau membuatku harus mendekam di penjara. Kenapa aku melahirkan anak perempuan seperti kamu? Bukankah ini karena keserakahanmu yang berlebihan? Kamu masih mau menyalahkan Direktur Anya? Ngomong apa lagi sama dia? Dia sudah gila. Rina. Taruh pisau itu. Kamu ini, mau mati, ya? Iya, taruh pisaunya. Lagi pula, sekarang aku sudah hancur. Aku akan mengajak kalian mati bersama. Tunggu, Rina. Apa syaratmu? Katakan saja. Kami akan berusaha memenuhinya. Syarat? Sekarang aku masih bisa mengajukan syarat? Baiklah. Kalau begitu, berikan aku 1 miliar. Biarkan aku keluar dengan aman. Nanti aku lepaskan bibi sarimu. Jangan. 1 miliar? Menggerakkan 1 miliar sekaligus. Mana mungkin semudah itu. Baik, aku setuju. Direktur Anya. 1 miliar bukan jumlah kecil. Aku punya uang. Di kartu ini, ada uang hasil trading kriptoku. Total 5 miliar. Ambil saja. Anya. Jangan mendekat, bahaya. Sekarang. Aduh. Lepaskan aku.
Bibi sorry, kamu tidak apa? Bibi tidak, apa. Kamu, anak kecil. Berani-beraninya kamu menipuku. Saya tahu kamu akan nekat. Sudah putus asa, pasti nekat. Untungnya saya sudah siap. Kamu, Aku akan menyobek mulutmu. Rina. Sampai sekarang masih sombong. Kamu menggelapkan uang perusahaan Tianyao Group sebesar 5 miliar. Sekarang malabawa pisau. Kami tinggal telepon. Kamu bisa dipenjara seumur hidup. Anya. Kamu tidak akan melakukan ini padaku, kan? Lagi pula, aku kan mamamu. Bersikap manis padaku tidak ada gunanya. Tunggulah hukum yang akan menghukummu. Anya, aku mohon. Lepaskan aku. Kumohon. Masalah ini akhirnya selesai juga. Mulai sekarang, orang itu tidak akan ganggu kamu lagi. Ayah, ayo kita temui papa. Baiklah. Onyo, Ini. onyo. Ada apa? Ain, Guru Dewi? Akhirnya Anda bangun. Xiao Wen, Iya, Guru Dewi. Anda kenapa? jadi semua yang terjadi sebelumnya. Semua yang terjadi. Cuma mimpi? Oh iya, Guru Dewi. Saya baru saja menerima murid. Anak yang sangat berbakat dan cerdas. Cepat sini. Hello, Kak. Ini. Nama saya Anya.